Saat ini hati kami berlimpah dengan rasa syukur Tuhan di hadirat-Mu. Sebab kami sadar dengan segenap pikiran kami, dengan segenap akal dan logika kami, saat ini sedang bekerja di dalam pikiran kami. Kami sadar kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mungkin ada sampai dengan saat ini. Kami bisa berdiri karena Tuhan, kami bisa bernyanyi karena Tuhan, kami bisa mengangkat tangan karena Tuhan. Segala-galanya yang ada dalam hidup kami boleh miliki semua itu karena Tuhan. Amin. Bahkan kami sadar kalau bukan Tuhan yang menjaga daripada kehidupan kami, mustahil kami boleh sampai pada waktu ini. Dengan segenap hati kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami mengakui Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan atas kehidupan kami. Dan saat ini kami merenungkan kebenaran daripada firman Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan pikiran kami sendiri karena kami paham. Kadang-kala pikiran kami bisa kemana-mana, kami mikirkan terlalu banyak hal. Tapi kami percaya ada Roh Kudus yang Tuhan telah anugerahkan buat kami. Kami percaya Roh Kudus akan berbicara, memberikan penjelasan sampai dengan sedetail-detailnya. Bahkan mungkin hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan membukakan setiap pikiran kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Kalau ada yang kabarnya luar biasa, saya percaya itu karena Tuhan. Amin. Kalaupun ada kabar kita yang kurang begitu baik kita rasakan, saya bisa mengerti. Kenapa saya bisa mengerti? Karena kita sama-sama hidup di dunia. Kalau kita hidup di dunia, saya mengerti. Gak bisa hidup itu lancar terus. Gak mungkin. Saya mengerti. Kadang-kadang orang yang kita harapkan untuk baik sama kita, gak bisa juga. Kadang-kadang dia sakit kepala juga kan. Lalu kita berharap mungkin pengen cerita sama dia gitu ya. Gimana dia mau dengar cerita kita? Dia udah lagi sakit kepala Pak. Ibu-ibu juga kayak gitu ya. Kalau berharap suaminya pulang cepat ke rumah kan? Siapa yang senang suaminya kalau pulang cepat ke rumah? Ibu-ibu angkat tangan. Jujur lah Bu. Maka ibu-ibu pengen suaminya cepat pulang ke rumah karena dia pengen ada teman cerita. Benar Ibu ya? Itu yang pertama. Karena ibu-ibu yakin kalau cuma teman cerita kan gak capek. Walaupun ada ibu-ibu di luar sana yang pengen kalau kita cepat pulang sebagai suami karena merasa udah pengen dibantu. Banyak pekerjaan di rumah yang belum beres gitu. Tapi ibu-ibu pasti pernah mengalami kalau suaminya pernah baik. Ya, siapa di sini suaminya pernah baik? Angkat tangan. Allah, pura-pura aja. Mana ada bisa suami baik terus? Gak ada. Kenapa? Kadang-kadang ya. Bukan maksudnya pernah baik, tapi bukan baik terus. Yes. Kita semua pasti pernah baik. Karena pada waktu keadaan itu baik-baik saja, kita jadi baik. Ya. Contoh misalnya yang bekerja, kita dapat uang banyak. Siapapun akan jadi baik kalau dapat uang banyak. Karena uang itu memang kalau dipikirkan ada uang, kita pasti senang. Tapi coba kalau kita mikir nggak ada uang, stres ya Pak ya. Karena kita pasti mikir dari mana nanti uangnya. Benar ya? Siapa di sini yang udah tahu dari mana sumber uang? Angkat tangan. Makanya kita stres semua. Kalau saya sederhana aja yang saya tahu, uang itu datangnya dari Tuhan. Karena apa? Karena bagi Tuhan tidak ada mustahil.
yang nggak ada yang kita ingat, sampai kapanpun sakit terus kepala kita. Mau marah aja boleh. Nah itu berlaku. Kalau ibu-ibu mungkin sedang di rumah lalu berharap suami cepat pulang karena pengen menceritakan keluh kesahnya, jangan buru-buru mendesak suaminya, karena suaminya bisa pulang dalam keadaan lagi mikir dan mana uang. Bayangkan, sebenarnya buat istri obatnya uang juga. Kalau dapat uang dia dikipas, udah dingin. Normal itu, normal. Tapi kadang-kadang suami juga memang pening kepala karena nggak mau uang. Bukan dia nggak mau uang, memang nggak dapat Pak satu hari itu Pak. Kita mau bilang apa? Lalu kemudian istri datang dengan keluh kesah, gimana nanti ini uangnya mau dibayar loh? Bayangkan nggak? Masuk ke dalam otak suaminya. Dari jalan dia udah mikir, kalau aku bawa uang, masuk lagi di rumah. Istri dengan enaknya berkata, kau nggak tahu ya? Kau bisa nggak tahu ya, tahu lah. Amin. Tapi saya berdoa hari ini. Berapa banyak tadi udah tahu dari mana datangnya uang? Nggak tahu. Maka ketika suami nggak bawa uang, istri akan berkata, saya berdoa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di tangan yang mulia buat Tuhan. Amin. Maka apa yang terjadi di dalam rumah tangga nanti kita akan merasakan sukacita. Walau nggak ada uang bisa sukacita Pak. Aminnya dikit. Makanya Bapak hafal yang saya bilang tadi Pak. Waktu nggak ada uang, kita harus ingat uang itu datangnya dari mana. Bulan ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan sama kita. Apalagi kita diingatkan doa adalah anugerah Allah. Doa itu menjadi anugerah Allah. Kenapa? Bagi orang percaya karena Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Dia kemudian menjadi pendamaian atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya percaya kita paham bahwa sebenarnya kalau kita bisa hidup sampai hari ini hanya karena Tuhan ya Bapak. Tapi saya mau kita lebih mengerti lagi. Apa sih yang udah kita buat sama Tuhan sehingga Tuhan kasih kita hidup? Bahkan ketika kita lahir di dunia ini kita nggak kenal siapa-siapa. Kita nggak tahu siapa yang ngasih kita hidup. Bahkan saya mengerti kalau semua kita paham hidup yang kita miliki sekarang adalah sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita. Coba tarik napasnya. Ada napasnya? Berapa banyak yang sadar nafas itu hanya datang dari Tuhan? Ya kalau sadar angkat tangan. Kalau sadar tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kalau hari ini kita hidup, kita sedang menyaksikan dan mengalami kuasa Tuhan. Manusia nggak bisa buat oksigen, tapi Tuhan bisa. Amin. Berarti segala sesuatu yang kita nggak bisa, Pak, bagi Tuhan tidak. Maka kalau kita sedang nggak ada uang, tengok dulu kan siapa yang ada uang. Karena lagi ketahuan dia nanti. Nah, ini lagi nggak ada uang. Saya mau bilang, kalau kita nggak ada uang sebenarnya nggak ada persoalan. Karena saya percaya kalau kita punya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia akan cukupkan segala kebutuhan kita. Untuk tangan yang mulia buat Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Bisa katakan amin. Amin.
dilakukan adalah ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Boleh buka slide yang pertama tadi. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Tapi saya percaya ketika orang-orang membaca ini, kalau kita orangnya gampang khawatir, ya, kita gampang cemas dengan banyak keadaan. Ayat ini memang kalau kita baca sepertinya nggak adil. Bagaimana aku nggak khawatir? Hidupku kayak gini terus. Gimana aku nggak khawatir? Saya sakit, pengen sembuh tapi nggak sembuh-sembuh. Benar ya? Gimana saya nggak khawatir? Kalau nanti saya ada apa-apa, anak saya gimana? Gimana saya nggak khawatir? Lihat suami, aduh, udah nggak bisa ngasih duit, nggak bisa jadi teman cerita. Iya kan? Bapak-bapak juga gini. Gimana saya nggak khawatir pulang ke rumah? Udah kita lagi capek-capek, malah disuruh kerja lagi. Khawatir lah. Kenapa yang terjadi? Kita malah nggak bisa berdoa. Tak bisa. Orang yang khawatir sebenarnya adalah orang yang sedang tidak di dalam doa. Maka saya katakan doa itu bukanlah kewajiban. Saya nggak suruh-suruh kita berdoa. Gereja cuma bisa bilang, tapi nggak bisa nyuruh-nyuruh. Karena seharusnya doa itu bukan kewajiban, tetapi itu adalah anugerah Allah. Itu yang pertama. Karena Tuhan Yesus yang berkorban buat kita, maka kita boleh berdoa. Karena doa itu sebenarnya adalah kita berbicara. Kita berbicara dengan seseorang. Seperti doa. Apakah kemudian kita merasa layak untuk sesuka hati bicara sama Tuhan? Apakah layak? Kita tidak layak. Tapi karena Tuhan Yesuslah yang mati di kayu salib, maka kita menjadi layak. Dia menjadi pendamaian. Tapi mungkin sebagian akan berkata, ya memang kayak gitu. Ya saya mau bilang, siapa di sini mau hidup? Coba kata. Yang mau hidup, angkat tangan. Amin. Mau kan ya? Kalau kita mau hidup, maka kita harus tahu dari mana sumber hidup kita. Kalau kita nggak tahu dari mana sumber hidup kita pasti stres setiap hari. Pasti mikir, besok mau makan apa? Besok mau pakai apa? Besok saya hidup atau enggak? Benar nggak? Maka muncul perasaan takut mati. Nanti dengar kabar ada yang meninggal, yang sana yang meninggal, dia yang terlihat gitu. Ada kayak gitu? Gak ada di sini. Gak ada yang ngaku. Saya mau kata, kalau itu yang kita alami, berarti kita sedang dalam masalah. Kenapa masalahnya? Sederhana masalahnya, karena kita nggak tahu. Siapa yang udah tahu kalau Tuhan itu adalah satu-satunya sumber kehidupan? Angkat tangan. Nah, yang ragu-ragu angkat tangannya dia ya. Iya. Tuhan satu-satunya sumber kehidupan. Lalu kalau ditanya, nggak tahu. Saya mau katakan, kalau kita nggak tahu pasti kita stres. Disuruh berdoa, udah itu. Next slide. Apakah kita berdoa setiap waktu? Bukan kita perlu kerja juga. Loh, yang bilang kalau misalnya kerja nggak bisa berdoa siapa? Berdoa itu artinya kita menyadari
segala sesuatu yang bisa kita kerjakan itu adalah karena Tuhan. Pada waktu kita ingat bahwa Tuhan yang membuat kita bisa melakukan apapun aktivitas dan pekerjaan kita, maka kita sedang berdoa. Nanti saya akan tunjukkan kenapa. Apa kita sekarang merasa malas berdoa? Sebagian merasa malas berdoa karena berpikir, aduh, gak ada gunanya. Gak apa-apa, wajar. Kalau kita rasa gak ada gunanya berdoa, kita pasti malas berdoa. Maka hari ini kita akan tahu ada gunanya berdoa. Selama ini mungkin gak tahu. Apa kita merasakan Tuhan tidak mendengarkan lagi, apalagi menjawab doa kita? Udah lama aku berdoa, tak dijawab Tuhan doa aku sampai sekarang. Jadi kenapa kau ke gereja? Nanti kalau nggak ke gereja gua apa dibilang orang? Berarti dia ke gereja karena takut dengan apa kata orang. Dia ke gereja bukan karena merasakan hadirat Tuhan, bukan karena merasakan kuasa Tuhan. Apa kita tidak merasakan kasih sayang Tuhan ketika berdoa? BTT, siapa tahu BTT? Nggak tahu ya? Tahu ya? Butuh tati tayang. Dari mana saya tahu butuh tati tayang? Wajahnya sedih terus, murung terus, mengeluh aja kerjanya, nggak pernah tertawa. Ada orang ketawa pun dia marah. Tapi kalau orang sudah hidup di dalam doa, dan doa itu adalah anugerah Allah, ada sukacita. Mau lagi susah dia ketawa-ketawa aja. Jangan pikir aku gak ada masalah. Benar kan masalahnya. Tapi karena aku percaya, apa yang saya percaya? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Akan mau dipelajari lagunya. Asal lagu gede. Ini buruk ini. Puji Tuhan. Jadi ini pertama kali kami duet. Udah berminggu-minggu ku ajak dia kan. Kau lah main kalau papa korban. Enggak. Rupanya harus gunungnya juga. Tepuk tangan dulu untuk gunungnya. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu.
ketika kita merasa nggak ada jalan keluar, ketika kita merasakan nggak ada solusi, mungkin yang satu ini belum. Kita belum ingat sama Tuhan, sehingga kita malas berdoa. Karena saya yakin doa itu akan membuat jawaban. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan nggak mustahil. Karena hidup ini adalah mujizat kuasa Tuhan. Saya serius dengan ini. Apakah kita terlalu sibuk dengan tuntutan pekerjaan sehingga kita jarang berdoa? Saya mau katakan sambil bekerja pun kita berdoa. Ketika kita menyadari bahwa apa yang bisa kita kerjakan itu karena Tuhan. Coba angkat tangan. Bisa angkat tangan semua? Nah, kan baru angkat tangan. Siapa yang tahu kenapa kita bisa angkat tangan? Apa? Apa? Kok ada yang diam? Yang diam belum bicara. Kenapa bisa angkat tangan? Apa? Nah, kenapa bisa hidup? Nah, kan karena Tuhan juga, Pak. Pada waktu otak kita mengingat bahwa segala sesuatu ini hanya karena Tuhan. Yang pertama, kita sedang berdoa. Yang kedua, kita sedang bersyukur. Yang ketiga, kita sedang menyembah Tuhan. Wah, Tuhan, semua karena Tuhan aja rupanya. Udahlah. Pada waktu orang lain mungkin mengecewakanmu, pastikan dulu kita masih hidup apa enggak. Siapa lagi dikecewakan? Siapa lagi difitnah? Siapa lagi direndahkan? Siapa lagi mengalami tekanan-tekanan dalam hidupmu? Biar aku aja yang katakan. Mewakilkan diri semua. Tapi saya mau katakan mewakili kita semua bahwa kita masih hidup sampai dengan hari ini hanya karena kuasa Tuhan, hanya karena cinta Tuhan untuk setiap kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Baru saya tanya, siapa yang merasa senang sekarang? Yakin? Ulang. Siapa yang merasa senang sekarang? Haleluya. Udah ngapain kita dari tadi? Kita kan ngapa-ngapain, Pak. Kita hanya duduk diam di sini. Apa yang kita lakukan adalah kita cuma mengingat Tuhan. Karena sebelum datang ke sini kita ingat persoalan. Boleh sih ingat persoalan, namanya kan persoalan, ya Pak ya. Tapi otak manusia akan stres kalau dia cuma ingat persoalannya, nggak tahu siapa yang bisa Mana nanti? Kayak zombie. Gimana nanti? Ya kayak gitulah. Ya karena dia ngomong ke kita juga lagi ada masalah gitu ya. Seakan-akan cuma dia aja punya masalah kan gitu kan? Ya kayak gitulah bilang. Kayak cuma kau punya masalah. Lalu kita jadi kecewa. Tapi saya berdoa GBI Marelan Latina ya. Setiap ada orang datang ke ruangan ini dan dia memang berpikir gimana nanti masalahku banyak, maka di tempat ini akan kita dengar apapun masalah kita, jalan keluarnya hanya Yesus yang berkali-kali akan menolong kita. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita sekarang merasa senang. Siapapun yang tadi datang sakit kepala, ada sakit kepala tadi? Gak ada yang ngaku kan? Aku dokter. Jadi bisa aku tengok mukanya sakit kepala. Karena aku dokter. Tapi saya percaya siapapun yang tadi datang sakit kepala di sini, detik ini juga sakit kepalamu sembuh. Amin. Hanya karena apa? Ingat Tuhan Yesus.
Sederhana. Maka doa itu adalah anugerah Allah, karena kita dikasih kesempatan kapanpun kita ngomong sama Tuhan. Kamu gak perlu cerita kesusahan sama orang. Kamu cuma perlu percaya sama Tuhan Yesus, maka kamu tidak susah. Pada waktu kita percaya sama Yesus, persoalan seberat apapun di otak ini akan tetap mengalir sukacita. Mungkin sebagian bertanya, kok bisa gitu? Nah, sampai ku buka pengaruh buku pelajaranku semua. Ku tanya lagi ChatGPT, apa yang terjadi dalam otak manusia ketika dia berdoa? Ada sesuatu yang terjadi, mukjizat terjadi secara rohani. Tapi secara medis, orang yang berdoa itu sembuh penyakitnya. Mau berapa lama? Kerja kita kalau sakit minta obat. Dok, obatnya dok. Ya kalau aku senang-senang aja, bayarlah. Masa minta resep nggak bayar ya? Bayar lah. Ini resep aja pun deh. Kau pikir bisa tulis resepnya karena belajar bener. Tapi kalau ada nanya sama aku, jadi kau minum obat? Enggak, aku bilang. Saya nggak minum obat. Kalau sakit kepala saya nak, aku cuma duduk berdoa. Kalau berat kan sakit kepalanya, ya harus lama berdoanya. Satu. Apa maksudnya? Kalau masih sakit, ya berdoa terus sampai sembuh. Pray until something happen. Berdoalah sampai terjadi mujizat. Amen. Yang kita lakukan hari-hari ini adalah kita berhenti berdoa karena kita gak lihat mujizat. Berapa banyak dari tempat ini nanti ya kita jadi rajin berdoa. Angkat tangan. Ya. Karena kamu sudah tahu, kamu bisa rasakan sukacita yang sekarang kita rasakan ini. Ini bukan ece-ece ini. Ini nyata. This is reality. Ini yang sebenarnya pada waktu otak manusia berdoa, dia akan mengalami hal yang menyenangkan. Next slide. Lihat. Manusia itu, ini sifat dasarnya ya. Manusia itu harus dapat merasakan sesuatu yang luar biasa menyenangkan ketika dia berdoa, supaya manusia itu bisa rajin berdoa. Oleh karena sifat dasar manusia adalah selalu ingin senang. Siapa yang selalu pengen senang? Katakan. Amin. Kita semua pengen senang karena dari sananya otak manusia udah begitu, pengen yang senang-senang aja. Mana ada orang mau susah? Ada mau susah di sini? Ada mau senang angkat tangan? Nah kan malu juga kan? Ditanya siapa mau senang begini. Aku tak ragu sekarang ini. Kita sebenarnya mau hidup apa enggak? Saya khawatir kita datang ke sini kenapa disuruh gitu? Takut dimarahin mama gitu, papa. Apa yang kau takut sama manusia? Kamu hidup dari Tuhan. Hidupmu itu adalah pemberian Tuhan. Kalau kau takut sama manusia karena kau nggak tahu bahwa yang memberikan hidupmu adalah Tuhan, yang kuasanya tidak ada yang bisa mengalahkan. Dari dulu sekarang maka selama-lamanya tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Haleluya. Aku nggak tahu. Kalau dibandingkan mungkin derajat kegembiraanku sekarang dengan tadi sebelum aku khotbah, menyala terus. Nyala bangku. Ngapain? Cuma satu yang kita kerjakan, mengingat Tuhan Yesus. Selalu ingin merasakan kesenangan dan menghindar dari segala perasaan yang membuat dirinya takut atau marah. Gak ada orang yang mau marah dan takut. Dia akan berusaha menghindar, tapi pada kenyataan dia tetap takut dan marah. Gak ada orang yang mau marah tapi dia marah. Gak ada orang yang mau takut tapi dia takut. Gak ada orang yang mau khawatir tapi dia tetap khawatir.
Setuju kan? Ya mau kemana lagi berobat? Coba aku tanya. Puskes boleh, kan dokter juga kan? Nggak ke sana, nggak sembuh juga di sana. Bisa kok minum vitamin, minum. Tapi udah minum terus, berobatlah. Oh ada itu hebat kali segala macam. Minumlah, belilah. Iya sampai habis uangku. Nggak sembuh juga, berobatlah. Hanya itu apa berobatnya? Hanya untuk yang pertama, mendengarkan segala keluh kesah yang mungkin selama ini nggak tersampaikan. Tapi saya mau katakan sama kita semua, dari semua yang saya perkatakan tadi, maka seharusnya di dalam doa, orang yang hidup di dalam doa yang benar, nggak ada lagi keluh kesahmu. Karena ada juga orang, aku udah sampaikan sama Tuhan semua, mengeluh aku terus. Jangan ya, mengeluh sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Sampai kapan? Itu namanya mengeluh. Next slide. Apa yang terjadi di dalam otak saat berdoa? Ini secara medis. Kalau berdoa berarti kita sedang mengingat. Kalau berdoa berarti kita sedang berpikir. Kalau berdoa berarti kita sedang berbicara. Setuju? Dan kita berbicara kepada Tuhan Yesus. Saya katakan kalau mengeluh itu bukan berdoa. Karena kita sadar, untuk apa mengeluh? Kita mengeluh karena kita nggak tahu jawabannya. Tapi pada waktu kita mengerti, ketika kita berdoa karena kita tahu kepada siapa kita berdoa. Kalau sama dokter nggak apa-apa mengeluh kan, malah ditanya pun apa keluhannya Pak? Karena kita dok. Sekarang aku tanya sama kita, apa Tuhan Yesus nggak tahu keluhan kita? Dia mah tahu. Maka pada waktu kita datang dalam doa, tapi yang kita bawa adalah keluhan, berarti kita tidak mengakui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Wajar kalau doa kita nggak dijawab Tuhan, Pak. Tapi sebelum pun doa kita dijawab Tuhan, wajar kita nggak akan merasakan ini. Apa yang terjadi di dalam otak saat berdoa? Next slide. Ini otak manusia ini ya. Jadi di dalam otak kita ada pikiran, ada ingatan yang warna abu-abu. Memori, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Oke? Di situ tersimpan semua ingatan, Pak. Ingatan, siapa punya ingatan? Angkat tangan. Gimana tahu kan nggak punya, jadi salah kebab nanti. Nah, lalu di situ juga pusat berpikir. Siapa bisa berpikir? Nah, segala sesuatu bisa kita pikirin dan memang harus kita pikirkan karena kita masih hidup. Tuhan sudah ciptakan otak buat berpikir. Amin. Tapi kita harus ingat, ada perasaan di dalam otak itu yang warna merah. Apa yang kita rasakan hari-hari ini? Itu karena terjadi proses hormon di dalam otak kita di bagian yang warna merah itu. Kalau mau tahu apa namanya sistem limbik, nah ngapal aja nggak enak. Sistem limbik, disitulah perasaan kita. Maka kita harus mengerti, perasaan itu kecil aja di otak ini, sekepal tangan. Tapi bagian pikiran dan ingatan kita itu segini. Dan itu menjepit yang mana ini. Maka wajar kalau kita ingat masalah, pasti perasaan kita menjadi
berat, stres. Di situ pusat pikiran yang abu-abu. Maka kalau kita berpikir sesuatu yang berat, kita jadi stres. Amin. Udah tahu Tuhan Yesus? Siapa yang udah tahu Tuhan Yesus? Angkatlah tangan. Masa sudah tahu Tuhan Yesus gini? Kalau di depan ini orang nanya siapa yang tahu, kan angkat tangan loh. Amin. Siapa yang udah tahu kuasa Tuhan Yesus? Amin. Siapa yang udah tahu Tuhan Yesus bisa membelah lautan yang besar? Amin. Siapa yang tahu sekarang masalah yang besar? Nah, kan pura-pura kan? Ya, kita pun tahu kan? Pada waktu kita tahu masalah kita besar, tapi kita tahu juga kuasa Tuhan Yesus lebih besar. Amin. Maka apa yang terjadi? Terserahlah. Kalau makin banyak masalah, makin sukacita. Karena makin banyak kau ingat Tuhan. Next slide. Nah, ini dari ChatGPT loh. AI. Saya buat di situ. Perubahan neurotransmitter di otak manusia saat mengingat Tuhan Yesus. Foto. Cuma ini udah habis jatahku yang gratis. Udah mau kemana ya? Kau bilang bebas aku nanya. Rupanya nanya bebas. Buat gambar kayak gini, dia bayar. Iya harus bayar. Besok kau boleh minta lagi. Awak perlu sekarang. Tapi udah gak apa-apa lah. Karena cuma sedikit yang terpotong. Lihat. Apa yang terjadi di otak kita pada saat kita mengingat Tuhan Yesus? Yang pertama, ada peningkatan dopamin di otaknya. Yang merah tadi. Apa itu dopamin? Itu akan membuat kita rasa sukacita. Ada inspirasi, ada semangat. Jadi kalau kita kehilangan semangat dan kita sedang kehilangan Tuhan Yesus dari otak kita, amin. Jadi kita tahu istri kalau lihat suaminya lagi nggak semangat, kita bilang apa? Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Dah, amin. Amin. Kau usah dilanjut, udah tahu dan lagunya. Kalau di sini kita lanjut nggak pulang kita. Yang perlu itu udah pulang dari sini. Ketika lihat suami sedih, Pak, kita ingat nama Yesus, nama di atas segala nama. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Gak jadi yang kesal karena dia juga ingat Tuhan Yesus. Tadi dia memang marah dia. Ya, 2 minggu lalu dirilis sama Bill Gates bahwa salah satu profesi akan hilang digantikan oleh AI dan dokter. Saya bilang saya setuju. Kapan? Pada waktu manusia bertanya obatnya apa? Kalau saya mau sembuh, kalau ChatGPT menjawab Tuhan Yesus, maka semua orang akan sembuh. Kalau semua orang sembuh, nggak ada lagi dong. Amin. Tapi ada makna teologis di situ. Pada waktu semua mulut mengaku Yesus Tuhan, setiap lutut akan berteluh. Yesuslah Tuhan. Berarti waktunya sudah selesai. Kita akan masuk ke surga nanti. Berikan tepuk tangan yang amin. Jaminannya adalah walau hidupmu susah sekarang, ku ketawain kau. Susah kan? Dalam hatiku, kau pikir cuma kau ini susah? Saya akan kasih tahu sama dia, jalan keluar ada di dalam nama Yesus. Pada waktu nama Yesus diingat, dopamin
kedua ada serotonin yang meningkat. Rasa damai, tenang. Kalau kita sekarang merasakan itu semua, berarti hormon kita dari tadi meningkat terus. Kita akan rasa tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku. Udah, aku pulang nih. Aku mau ngajar itu aja. Jadi di rumah nanti nyanyi kerja kita. Waktu Bapak ada masalah, Pak, pasang lagu rohani, Pak, supaya nama Yesus masuk ke otakmu. Karena kalau nama yang lain masuk, amin. Kalau kau sedang kecewa dengan istrimu, Pak, dengar lagu rohani kau, Pak. Kalau nanti nama yang lain masuk ke otakmu, Pak. Kau akan hidup di dalam perselingkuhan. Kau akan hidup di dalam perzinahan. Dan kalau kita hidup di dalam perzinahan, kita hidup di dalam dosa. Kalau kita hidup di dalam dosa, mana mungkin kita bisa berharap lagi hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saya bilang ini kayaknya ketawa-ketawa. Tapi kalau kita tangkap pesan ini, di dalam doa ada satu nama yang akan kita panggil. Jangan sebutlah nama orang-orang yang membuat kau kesal dalam doamu. Untuk apa kau sebut? Tuhan tahu itu. Tuhan, kenapa jahat kali dia sama aku? Berdoa dia 1 jam tiap pagi. Tapi 1 jam itu hanya nangis. Nangis karena apa? Nangis karena mengingat orang yang berbuat jahat sama dia. Kok 3 kali? Padahal pada waktu kita berdoa dan yang kita ingat adalah Yesus, dopamin meningkat, serotonin meningkat. Ya udahlah, kalau 5 menit karena belum mau bilang sama Tuhan, bilanglah, Tuhan kan jadi gini Tuhan, semalam kayak gini. Tapi tangan dalam otakmu pasti dibilang Tuhan ini, tahunya aku. Karena kalau kita percaya Dia Tuhan yang Maha Tahu, yang kita sampaikan sama Tuhan hanya ucapan syukur, pujian dan pelimpahan sama Tuhan. Katakan haleluya. Oksitosin meningkat. Apa itu oksitosin? Hormon jatuh cinta, hormon rasa kasih sayang. Engkau akan mengasihi Tuhan, akan kau rasakan, Tuhan, aku sayang kali sama kau Tuhan, karena aku sadar Tuhan terlebih dahulu menyayangiku. Pada waktu salib Yesus yang kau bayangkan di otakmu, oksitosinmu akan meningkat. Itu dikatakan apa? Rasa kasih dan koneksi secara spiritual. Ingat ya, ini ChatGPT. Kalau aku apalah? Ini ChatGPT. Dan yang terakhir ada endorfin yang meningkat. Endorfin ini adalah hormon kebahagiaan sebenarnya. Ini adalah hormon anti nyeri. Seketika itu juga hilang rasa nyeri semuanya. Mau yang sakit pinggang, mau sakit lutut, sakit perut, sakit di sini, di sini. Kalau udah kau ingat nama Yesus, endorfinmu akan keluar. Amin. Amin. Tapi saya mau bilang sama kita semuanya, tergantung kepada kita semuanya. Tuhan tidak pernah maksa siapapun juga. Pada waktu Tuhan menciptakan otak manusia ini, Dia ciptakan tanpa agama. Bebas kau pilih agama mana. Saya mau perkatakan sama kita, pikirkan ulang, benarkah kita mau jadi orang Kristen? Atau kita menjadi orang Kristen karena kita lahir di keluarga Kristen, sehingga kita kecewa dan kecewa dan kecewa dan kecewa. Tapi kalau kita sudah mengerti, benar juga ya, bagaimana mungkin Tuhan mau kasih hidup sama saya sementara saya nggak buat apa-apa sama Tuhan. Bahkan Dia sudah berkorban di kayu salib untuk saya, maka Tuhan mau kasih hidup.
sekali Yesus. Sekali berdoa nggak pernah cukup. Kita akan terus berdoa dan berdoa, karena doa adalah anugerah Allah. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya Yesus. Sebenarnya adalah apa yang di dalam pikiran kita yang kita ingat. Hari ini kalau kau mengingat orang-orang yang mengecewakan perasaanmu, itulah yang menghambat doamu dijawab oleh Tuhan. Karena di dalam otak kita, apa yang kau ingat itu akan mempengaruhi perasaanmu. Kalau kau ingat Yesus, ada sukacita. Kalau ada sukacita, maka kau sembuh. Kalau ada sukacita, maka apa saja yang diinginkan hatimu akan dijawab oleh Tuhan. Maka kalau hari ini mungkin ada yang teringat di dalam pikiranmu saat itu, saya berdoa supaya kau ingat Yesus saja. Yesuslah yang kau lihat. Kau tutup matamu dan kau lihat Yesus saat ini, bahwa dialah satu-satunya sumber daripada kehidupanmu. Kalau dia berikan hidup untukmu karena dia sayang samamu, mau apapun yang diperbuat orang dalam hidupmu, gak usah kau ingat itu. Kau hanya perlu ingat bahwa Yesus yang memberikan kehidupan kepadamu. Kuasanya lebih besar dari apapun juga. Kalau kau ingat Yesus, maka kau tahu bahwa pembelamu adalah Yesus satu-satunya, dan dia tidak akan pernah kecewakanmu. Hari ini kau lepaskan pengampunan. Siapapun yang sudah menyakiti hatimu, hari ini lepaskan pengampunan. Engkau berkata, Tuhan Yesus, aku menyerahkan Tuhan seluruh pikiranku saat ini juga. Kalaupun aku masih teringat dengan perbuatan yang aku percaya, Yesus yang terlebih dahulu mengasihiku dan mengampuniku. Dan kau akan melihat doa-doamu akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan kau akan merasakan sukacita dan damai sejahtera. Yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat kau akan memperoleh kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan
Amin. Haleluya.